Baiklah jemaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah silahkan Yaumi, ada lagi nggak yang mau ditanyain sama Mama? Ada. Mangga Neng, silahkan. Jadi gini mah, kan ini kita wanita tuh bekerja karena ingin memenuhi atau ikut andil dalam memenuhi kebutuhannya mah ya. Nah ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, insya Allah ya. Iya. Apakah kita masih boleh bekerja atau tentu saja dengan ridho suami atau jadi ibu rumah tangga saja? Oke. Karena Anda bertanya sama Mama, Mama menjawab sesuai dengan pemikiran Mama. Kita kan dari kecil sama orang tua kita TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 dan seterusnya. Kalau kita bisa nyari duit lebih banyak, maaf dalam tanda kutip, walaupun para suami udah kaya, ngasih duitnya banyak, kalau saya berpikir kesempatan menolong orang lain. Sekolahkan tuh keluarga tetangga yang miskin. Urusin anak yatim, urusin fakir miskin. Keluarga kita tuh tetangga saudara yang gentengnya bocor betulin. Yang gak sekolah disekolahkan. Yang anak-anaknya misalnya kita, ini anak-anak cerdas, kita sekolahin, masukin pesantren tahfidz Quran. Lebih berguna daripada maaf. Mentang-mentang suami kaya, terpenuhi semuanya, nganggur otak kita, padahal punya kecerdasan, punya kemampuan untuk punya penghasilan. Jadi karena Yaumi nanya sama Mama, kalau kata Mama, walaupun kita di rumah toh bisa punya penghasilan kan Siti Hajinya. Jadi jangan hanya tinggal diam mentang-mentang suami kaya, tapi kita punya kemampuan. Karena begini, seandainya ada kesempatan punya penghasilan yang lebih banyak, kita sedikit, kesempatan tidak akan datang kedua kali. Lebih baik diambil niatnya biar semakin banyak orang yang kita tolong. Makin banyak orang yang kita bantu, makin banyak orang yang kita ringankan beban mereka. Melalui saya, tapi karena Allah buat mereka. Begitu kalau Mama berpikir. Kenapa tidak? Ada pertanyaan nih dari teman-teman juga yang silakan, apa kata bekerja teman-teman? ya. Jadi banyak wanita yang mungkin tidak bekerja nih mah, misalnya ibu rumah tangga ini sedikit mencibir sama wanita yang bekerja. Misalnya wanita karir ya. Katanya kodratnya di rumah aja ngapain kerja gitu ya. Ada nggak mah pekerjaan yang mungkin baiknya kita geluti sebagai perempuan itu misalnya apa saja? Oke, Yaumi, maaf. Kalau kita selalu mikirin apa kata orang sampai kapan nggak bakalan maju. Orang mah nggak suka dengan orang yang maju. Contoh. Ya betul mah. Ini perempuan pinter, cerdas, S-nya banyak. Misalnya dia hebat luar biasa. Begitu menikah jadi umur rumah tangga. Kata orang yang nggak suka sama kita, Ujung-ujungnya punya ilmu nggak dimanfaatkan di rumah mulu. Karena mereka nggak suka dicibir kita. benar. Ada lagi. Ini orang, dia melakukan perintah Allah dan Rasulnya bekerja. Suaminya rito. Penghasilannya dipakai untuk nolongin orang. Orang yang gak suka sama Yaumi ngomong gini. Punya anak ditinggal. Diurusin sama pembantu. Apa aja salah. Saran Mama Yaumi, jangan mikirin apa kata orang. Tapi yang jelas Allah Rasulnya merintahkan kita bekerja. Selama wali kita ridho, diizin dari mereka. Di tempat yang diridhoi, penghasilannya juga insya Allah halalan thayyibah. Niatkan buat menolong orang lain. Karena kalau kita mikirin omongan orang sampai kapanpun gak bakalan maju. Yang penting yang gue kerjakan Allah ridho. Selesai Yaumi. Oke? Jangan dengar apa kata orang, dengar aja apa kata suami ya Maya. Iya. Yaumi, kalau kita hidup mikirin apa kata orang, kan orang tidak semua suka sama kita. Ada orang yang suka, ada yang sangat mencintai, sangat mengagumi kita. Ada yang tidak suka, ada yang benci, ada yang ingin menghancurkan kita. Yang penting kita berpijak di jalan yang Allah ridho. Baik kita ngomong, sikap, perilaku kita. Orang komentar apa-apa, emang gue pikirin. Begitu berpikirnya. Jadi robah pola berpikirnya. Karena orang mencibir mulu, di rumah mulu, heran ya. Punya ilmu nggak dipakai jadi ibu rumah tangga, rugi dikuliahin. Iya. Bari mulutnya begitu. Iya, sambil mulutnya begitu. Kalau kita kerja, orang ngomong lagi. Iya. Heran ya. Punya anak, mana cantik-cantik, anaknya lucu-lucu, ditinggal. Emaknya nggak tanggung jawab. Itu menjadi anak pembantu.
Ada aja. sama aja. Makanya mama bilang, nggak usah mikirin cibiran orang selama kita tahu yang gua kerjakan benar, suami kita ridho. Selesai, Mas. Masya Allah. Baik. Itu ujian. Kalau kita lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah insya Allah naik. Amin. Makanya insan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, bekerja, berusaha di jalan yang Allah ridhoi. Nah, Allah nolongin kita. Caranya bagaimana? Wa yusabbit aqdamakum. Allah memantapkan di mana kita duduk, semakin dimantapkan oleh Allah. Kita kerja. Misalnya kita punya penghasilan dengan ridhonya Allah, niatkan karena Allah buat menolong orang sekeliling kita. Itu dimantapkan janji Allah. Jangan lupa Yaumi, ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah mengelak dari janji. Ya. Iya. Baik. Jalani. Ya, Mah terima kasih banyak ya, Mah. Tausiahnya hari ini gimana? Udah dijawab ya pertanyaan sama Mama ya? Alhamdulillah sedikit jadi paham ya. Alhamdulillah. Dan Nah, sedikit tercerahkan ya. Betul. Insya Makasih ya, Allah Mah ya. Yaumi mudah-mudahan. Yaumi orang mana sih? Saya orang Sunda, Sukabumi. Alhamdulillah, satu geng sama kita. Satu geng. Iya. Baik kalau begitu, Mbak Yaumi, Mas Bedu, Mama dan juga jamaah, sayang sekali waktu yang harus membatasi kita ngaji hari ini nih. Tapi tenang aja, dari tadi Mama sudah menyampaikan bahwa wanita karir dalam Islam sudah ada sejak zaman Siti Hajar, Siti Khadijah dan juga Siti Aisyah. Nah, banyak juga nih alasan-alasan yang melatar belakangnya. Namun perlu diingat para wanita karir, pesan Mama jangan sampai merusak harkat, martabat dan wibawa suami di luar sana. Jaga sikap, jaga hati dan juga pastinya tetap sayang keluarga. Kita perbanyak berdoa yuk supaya kita terus berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Ma. Pemirsa, angkat tangan yuk. Yaumi angkat tangan. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Tanamkan keimanan dalam dada kami. Engkau perintah kami hidup di alam dunia untuk bekerja, berusaha karena engkau Rasulmu dan orang yang beriman akan melihat pekerjaan kami. Insya Allah, ya Allah, kami bekerja tentu sesuai dengan kemampuan yang kami miliki, yang kau berikan kepada kami. Walaupun kami perempuan, tetap kami bekerja dan berusaha niatnya karenamu ya Allah. Buat menolong keluarga kami ya Allah. Menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban mereka. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan kami wanita-wanita yang kuat, yang kokoh, yang teguh pendirian dalam iman kepadamu ya Allah. Karir kami tetap jalan, rumah tangga kami tetap kami jaga, karena kami tahu hak dan kewajiban. Kami minta perlindungan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah, ridho darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah ya atas perhatiannya. Yaumi, terima kasih ya. Ya. Atur nuhunnya Neng. Sama-sama. Salam buat keluarga. Mas Bedu, Zahra. Sarah, terima kasih ya. Sama-sama, Mas Anda Bedu. Bawi, terima kasih. Mah, Bedu sebelah Mama ya. Iya. Ya, Mah. Makasih ya, Ma ya. Sama kita perlu. Terus ya. Dan sekali lagi jamaah, terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.